Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rosalina, SSN MSN, dosen pada program studi pendidikan tari Departemen Sendra Tasik Universitas Negeri Padang. Sejak tahun 2019, saya mengabdikan diri sebagai dosen dengan latar belakang keilmuan di bidang penciptaan seni tari. Dalam kegiatan akademik seperti mengajar, membimbing skripsi, membimbing karya, dan lain sebagainya, saya juga aktif di ruang non-akademik sebagai pendiri dan sekaligus koreografer di komunitas Payung Sumatera yang merupakan ruang kreatif di bidang seni pertunjukan. Komunitas ini menjadi sarana nyata bagi pelaksanaan pengabdian masyarakat dan penelitian, sekaligus menjadi ruang belajar kreatif bagi mahasiswa, khususnya dalam pengembangan seni tari. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya juga akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah koreografi. Mata kuliah koreografi saya ajarkan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Tari. Adapun deskripsi mata kuliah koreografi, mata kuliah ini memberikan tentang pengetahuan, sikap, keterampilan berdasarkan kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif mengenai prinsip koreografi berdasarkan bentuk dan isi yang meliputi konsep garapan, proses garapan, dan pertunjukan tari dengan pendekatan kelompok dan berpasangan. Sistem pembelajaran mata kuliah koreografi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan mengunduh FVS serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif dan presentasi ide gagasan karya yang akan diciptakan oleh mahasiswa itu dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan observasi, demonstrasi, diskusi, praktik langsung, studi kasus, dan evaluasi karya. Selain itu, mahasiswa juga diberikan tugas-tugas kreatif menciptakan karya, refleksi artistik, hingga presentasi karya akhir yang dapat dipertontonkan atau dipentaskan di hadapan publik. Berikut capaian pembelajaran dalam mata kuliah koreografi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep koreografi, mengaplikasikan konsep garapan ke dalam karya tari yang orisinil, hingga mampu menilai serta mengembangkan karya tari yang artistik, inovatif, kreatif, dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Penilaian dalam mata kuliah koreografi ada beberapa komponen yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama itu kehadiran dengan bobot 5%, yang kedua ujian tengah semester 10%, yang ketiga ujian akhir semester 15%, dan tugas secara mandiri itu juga 15%, dan ada 3 proyek yang harus dicapai dalam pembelajaran mata kuliah koreografi. Yang pertama, proyek pertama membuat dan menyusun perencanaan konsep garapan tari, yang kedua proyek membuat dan memproduksi karya tari, yang ketiga proyek mendemonstrasikan hasil produksi karya tari baik secara kelompok ataupun berpasangan. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah koreografi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Semangat. Ini adalah pertemuan pertama mata kuliah koreografi. Kita sudah bertemu di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah komposisi tari. Artinya mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Semuanya baru datang dari kampung? Oke, tentunya semangat dan energinya akan lebih ketika sudah dari kampung, karena asupan-asupan baik makanan, sakunya juga sudah pasti penuh ya.
Jadi harapannya dalam mata kuliah ini juga semakin semangat. Oke, pada pertemuan ini mungkin ada yang belum datang juga, tapi kita tetap akan lanjut karena ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini saya hanya di kelas karena kita ingin membahas tentang konsep dalam mata kuliah koreografi. Untuk minggu selanjutnya kita akan masuk pada ruang labor untuk bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan langsung pada mata kuliah ini. Sebelumnya Ibu absen dulu. Lucia Oktavina. Oke. Puput Rasdiani. Nur Anissa. Dwinanda Okta Al-Hafira. Pinky Amanda Safira. Kenapa tidak bersemangat Pinky? Semangat ya. Elsa Moreski. Oke, keren namanya. Rani Lanifa. Oke. Destia Riani. Oke. Rani ya. Rahma. Oke. Mila. Elsa Widya. Oke, ada namanya yang tidak dipanggil? Udah semua ya? Iya. Oke. Oke, untuk pertemuan pertama ini mata kuliah koreografi ini diampu dengan saya sendiri, Feni Rosalina, mengampu mata kuliah koreografi. Pada pertemuan ini saya juga akan menyampaikan bagaimana kontrak perkuliahan kita dan bagaimana capaiannya juga. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari pertemuan di mata kuliah yang lain. Artinya perkuliahan tetap ada 18 pertemuan. Kita akan ada proyek pertunjukan dari proses perkuliahan koreografi ini. Nanti juga akan disampaikan apakah dari proses ini saudara individu atau berkelompok atau berpasangan. Nanti akan disampaikan bagaimana kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan ide gagasan yang akan dipresentasikan oleh masing-masing individu. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang koreografi. Sebelum masuk pada penjelasan koreografi, Ibu ingin menanyakan karena kita mengulang atau melanjutkan dari materi sebelumnya, kan kita sudah belajar konsep penyusunan tari, ya, penciptaan tari dasar gitu ya. Terus sekarang mata kuliah koreografi. Untuk mata kuliah koreografi pengantarnya tentu dari komposisi. Sekarang Ibu menanyakan dari sekian yang hadir dan jati cantik pada pagi ini, apa itu kamus? Izin jawab, Bu. Oke, siapa namanya? Elsa, Bu. Elsa. Ya, Elsa. Nah, jadi komposisi tari ini merupakan sebuah proses dalam mengatur dan mengorganisir dari berbagai elemen bentuk tari untuk membentuk sebuah tarian yang menarik. Oke. Yang lainnya, ada yang mau melengkapi dari jawaban Elsa? Tidak? Oke. Komposisi adalah sebagai penataan ya. Sama dengan nanti terwujudnya dengan koreografi juga. Bagaimana kita menata dan menyusun dan mengolah menjadi satu kesatuan gerak menjadi sebuah karya tari. Oke. Dalam tari, media utamanya apa? Apa media utama tari? Gerak ya? Mungkin musik bunyi ya? Ya, oke. Media utama dalam tari adalah bola. Kalau misalnya Ibu berdiri saja, apa bisa dikatakan penari? Tidak. Artinya ketika Ibu bergerak baru bisa dikatakan menari. Tapi ketika gerak hanya melakukan Ibu berjalan, tidak bisa dikatakan tari. Karena tidak indah. Oke. Artinya ada proses ketika geraknya secara alami kita melakukan dunjangan, dia harus ada proses yang namanya stilisasi. Apa itu stilisasi? Apa tuh? Sekarang di jalan. Aku berlari. Gimana? Iya, Pak. Apa itu? Sekarang Ibu berjalan, tapi berjalan kan sama dengan berjalan. Apa bedanya dengan Ibu berjalan diri? Arahnya juga sama sana itu. Apa tuh? Stilisasi. Penghalusan, pengolahan, ya.
Jadi ketika misalnya menyapu seperti ini, kita menyapu, tapi kita olah dia menjadi lebih estetik, biar ada nilai estetikanya menjadi indah, tentu dibuat ya kan? Dibuat biar ada tempo permainannya juga. Jadi gerak harus diolah dengan 3 unsur utama, ruang, waktu, dan akan. siapa yang bisa menjelaskan ruang, waktu, dan tenangnya? Ya, silakan. Ruang itu area tempat kamu menari. Misalnya seperti ruang stop to work misalnya. Kemudian waktu itu tempo akan pertunjukan dari sedikit tenaga itu kualitas atau kekuatan derajat dari. Kemudian 3 unsur kama ini harus ada dalam tari karena uji pasangan kali. Oke, tepuk tangan. Mantap. Oke, artinya ada 3 kunci dalam pengembangan gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Sebenarnya dasar dari pondasi gerak itu adalah 3 itu. Ya, ketika 3 itu tidak tercapai, maka kreativitas inovasi juga tidak akan muncul dalam sebuah gerak. Karena kalau tidak ada ruang itu ada 2 ya. Ruang tempat menari, yaitu panggung, dan satunya ruang gerak. Ruang gerak adalah tubuh kita, bagaimana kita melakukan gerak. Dalam ruang juga akan berkembang lagi, ada platform. Kalau berdiri saja tentu tidak menarik, atau duduk saja juga tidak menarik. Akan ada level tinggi, rendah, dan sedang. Ya, terus juga arah hadap. Kalau ke depan saja ibu mungkin bosan ada melihat tubuh juga. Ketika ibu menghadap ke sana, Anda juga akan memperhatikan ibu, gitu kan? Atau ibu juga berputar ke sini, Anda juga akan memperhatikan itu. Jadi itu juga bagian dari pengolahan ruang dalam gerak. Terus juga ada waktu. Waktu adalah tempo. Kalau cepat aja terus, sesak napas, dengan durasi kayak tadi 5 menit, pingsan. Gitu kan? Jadi bagaimana mengolah gerak itu menjadi ada dinamikan. Ada pelan, cepat, dan cepat sekali. Jadi sehingga kita pun menikmati karya itu juga lebih menarik dan artistik. Terus ada tenaga. Tenaga itu ada yang lembut, ada yang kuat. Ya kan? Kalau lembut aja dari awal sampai akhir, orang menarinya juga bosan. Tapi bagaimana mengolah aktivitas kualitas yang kuat, intensitas yang kuat, dan kapan dia harus lembut. Ya, kira-kira itu kita mengulas kembali dari pertemuan perkuliahan di mata kuliah yang lain, karena ada hubungannya dengan mata kuliah koreografi. Kita masuk pada mata kuliah koreografi. Masih fokus ya? Masih semangat? Ya semangat lah, udah bawa sambal dari kampung, ya kan? Pada pertemuan ini. Oke, yang pertama, apa itu koreografi? Yang kedua, bagaimana koreografi diciptakan? Yang ketiga, mengapa koreografi itu penting dalam tari? Oke, koreografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Korea dan grafi. Korea itu adalah tari, grafi itu adalah menata atau menuliskan. Jadi keduanya adalah paduan dari bagaimana menata, menyusun, dan menuliskan gerak tari. Selanjutnya pengertian ilmu koreografi. Ilmu koreografi ilmu yang mempelajari penciptaan, pengolahan, dan penyusunan gerak tari menjadi karya yang utuh. Jadi ini sebenarnya adalah koreografi ini adalah pondasi kunci dari sebuah tari, ya. Yang kedua, tidak hanya merangkai gerak tetapi juga mengolah ruang, waktu, dan tenaga, ekspresi, dan pesan. Masuk kepada yang kita jelaskan di awal tadi. Ruang, waktu, dan tenaga adalah pokok kunci dari pengembangan gerak. Setelah itu, karena kita masuk pada koreografi, kita akan menemukan ide gagasan yang akan kita ciptakan ke dalam sebuah karya tari dengan pesan apa yang ingin kita sampaikan atau ekspresi apa yang ingin kita sampaikan dalam tema yang kita tentukan. Tujuan ilmu koreografi. Pertama, mewujudkan ide menjadi bentuk visual artistik. Siapa yang sudah pernah membuat karya tari? Tunjuk tangan. Udah pernah pun? Karya tari udah pernah? Elsa?
karya apa yang pernah Elsa ciptakan? Apa judulnya? Kemarin itu pas komposisi itu Bonen itu Menampi. Oke, artinya melihat aktivitas ya, aktivitas perempuan menampi, baik menampi beras atau menampi padi. Artinya itu juga bersumber dari ide sosial ya, yang dekat dengan kita juga, terus dikembangkan. Itu lebih kepada konsep rangsangannya kinestetik ya, karena melihat dari bentuk gerak yang ada lalu dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, untuk koreografi ini dia justru lebih berkembang dari tahap rangsangan kinestetik, karena kita akan melihat dari rangsangan ideasional. Misalnya dari cerita Malin Kundang. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita Malin Kundang? Semuanya pasti sudah pernah ya? Tahu dengan cerita Malin Kundang? Apa cerita Malin Kundang? Ya. ritual. Oke, anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu seluruh kita, baik di kalangan anak-anak, pasti orang tua juga ya menyampaikan kalau misalnya jangan durhaka gitu ya, sama dengan Malin Kundang. Jadi Malin Kundang adalah sosok yang dianggap paling durhaka, gitu kan? Tapi dalam ide ini mewujudkan ide menjadi bentuk visual yang artistik. Kita tidak hanya memindahkan dari yang realita ke atas panggung. Kalau misalnya dalam realita dia adalah anak yang durhaka, melawan orang tuanya, tidak menerima orang tuanya, karena orang tuanya miskin dan jelek di sana gitu ya. Itu dipindahkan, mungkin tidak menarik karena cukup dengan orang yang baca apa yang sebenarnya dari cerita Malin Kundang. Tapi ketika kita punya sudut pandang yang lain, misalnya melihat kesedihan ibu Malin Kundang, jadi kita akan memfokuskan ide pada sosok ibunya. Itu kan ada perspektif ya. Atau misalnya kita ingin melihat percintaan antara Malin Kundang dengan istrinya yang merantau ke Jakarta misalnya itu. Jadi ada perspektif yang lain sehingga kita bisa menghasilkan garapan-garapan yang menarik, sehingga itu menjadi kebaruan bagi orang yang melihat atau yang mendengar. Paham ya? Jadi tidak memindahkan. Misalnya juga seperti peristiwa budaya Tabuk Ki Pariaman. Kita pindahkanlah dari awal prosesinya begini dan begini-begini, selesailah karya 1 jam di sana. Tapi itu tidak menarik ketika orang sudah pernah melihatnya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa ditawarkan kembali kepada penonton. Tapi kita tidak mengambil dari mengambil tanah, misalnya apa itu, memotong pisang gitu ya. Mungkin tidak mengambil itu tapi justru melihat esensi dari Tabui itu sendiri. Atau apanya yang akan diambil dari fokus Tabui itu sendiri. Paham ya sampai di situ? Oke, yang kedua menyusun struktur gerak menjadi pertunjukan utuh. Kembali tadi kepada kunci ruang, waktu, dan tenaga. Ya, disesuaikan dengan temanya juga. Kalau misalnya cerita Malin Kundang, kira-kira seperti apa geraknya gitu, ya. Terus menyampaikan gagasan atau pesan pada menonton melalui tubuh. Karena tubuh yang akan menyampaikan, karena gerak adalah media utama dalam tari. Bagaimana dia menyampaikan ketika kesedihan, bentuk tubuhnya seperti apa. Ketika dia bahagia juga tubuhnya seperti apa. Oke? Selanjutnya masuk kepada proses kreatif koreografi. Ada 4 proses kreatif koreografi, yaitu eksplorasi, improvisasi, komposisi, dan evaluasi. Eksplorasi ini tahap bagaimana kita mencari gerak, mengolah properti, mengolah setting. Terus pada tahap improvisasi, bagaimana kita melakukan dengan proses yang mencoba ya, mencoba-coba, akhirnya kita menentukan, oh ini sesuai gitu, jadi kita ambil. Pada komposisi ini kita menyusun, menata menjadi satu kesatuan dari proses eksplorasi, komposisi, dan improvisasi dan komposisi. Pada tahap evaluasi kita akan menentukan apakah pada tahap evaluasi ini akan kita ambil atau tidak kita ambil, atau kita tambahkan atau kita kurangi. Oke, sampai di situ penjelasan tentang koreografi. Sementara untuk pertemuan pertama secara konsep koreografi saya rasa sudah bisa diterima. Lalu untuk pertemuan selanjutnya di masing-masing Anda diberi tugas untuk mencari referensi-referensi tentang koreografi dan harus mencari 5 video pertunjukan karya tari, baik karya tari kontemporer atau modern dan segala macam, Anda deskripsikan.
untuk sebagai bahan apresiasi dalam mata kuliah koreografi. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan tentang mata kuliah koreografi. Mungkin bisa disimpulkan oleh Elsa sekilas tentang pertemuan hari ini. Silakan Elsa. Nih, izin jawab Bu. Nah, jadi koreografi itu merupakan penantaan untuk membentuk sebuah hadiah, dan dimana dia itu memiliki unsur yang paling utama itu ada 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Dan Oke, baik ya. Dari itu kita bisa menyampaikan artinya proses koreografi ini adalah proses dari kita menemukan ide, lalu ada 4 proses kreatif yang akan kita lakukan sampai pada tahap pertunjukan. Saya rasa itu saja untuk pertemuan pertama ini. Sampai bertemu minggu depan dengan semangat yang luar biasa dari hari ini. Semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan pada minggu kedua. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran mata kuliah koreografi dari saya Feni Rosalina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.